I was there when I needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. I'ma take you for a ride, let me take it off your mind, cause you know it's a season. And I move, and I move, and I move when I ride. Jumpa Arda guys. Kita tanya dulu dia mau kemana. Kalau ke Jakarta kita aja 102 aja. Arda mau kemana? Mau ke Jakarta. Nilai jual Faidin. Nilai jual Faidin. Kalau ke Jakarta 102 aja sih. Ini mau kemana? Jakarta juga. 102 aja yuk. Oke, Biar ya. lama ngobrolnya. Ayo. Aku di belakang. Oke. Halo semuanya, jumpa lagi sama Devi di channel YouTube Driver Studio 17 Official. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Ini kita ketemu lagi sama Arda, tadi nggak sengaja ya di tol Kanci. Kanci ya? Tol Kanci. Di tol Kanci tadi tiba-tiba dari kanan nih. Yang bikin ciri khasnya tuh, ampleknya tuh. Karpet deh itu. Karpet silonya tuh. Sengaja tadi sebelum masuk tol tadi berhenti dulu sebenarnya. Berhenti pesen kopi. Tadi awalnya rencananya mau lewat bawah. Tapi ini lagi di Cipali. KM berapa, Mbak? 102 ya? 102 arah Jakarta. Tadi tuh rencananya mau lewat bawah. Terus ngelihat Mbak Devi, wah, kebeneran nih. Karena kemarin tuh banyak banget. Aduh, apa ya? Masalah komentar itu loh. Aku komentar di salah satu VT-nya Mbak Devi masalah kipas. Itu malah yang baper banyak banget nih buat rekan-rekan supir. Ini sebenarnya saya nih nggak ada maksud buat ngehina siapapun ya, nggak ada. Itu pun saya komennya kan di VT-nya Mbak Devi. Mbak Devinya pun nanggepinnya biasa aja gitu karena ya udah anggap aja bercandaan. Itu kan sesuai sound ya Mbak ya. Panas-panas. Jadi di sini Arda itu mau klarifikasi tentang VT-ku yang sebenarnya aku nih ngebalesin haters karena dia kan bilang tam kargo mana gaya doang. Sebenarnya aku balesin itu. Cuman entah kenapa malah jadi banyak yang baper gitu. Malah ibaratnya kita yang jadi terpojokan ya. Iya, bener. Padahal kita yang ngeledekin orang yang Ngeledekin satu orang itu aja. ngeledekin kita itu kita ngeledekin dia balik. Tapi orang lain jadi baper gitu. Jadi gimana dah? Udah jelasin aja dah. Itu banyak banget yang balas pakai video. Banyak banget balesin pakai video. Bahkan itu ada yang sampai FYP yang like kan 6.000 itu. Banyak yang ngetekin saya bahkan aku kan ada grup WA. Di grup WA itu, "Bang, ini gimana Bang tanggapannya? Ini gimana Bang maksudnya?" Itu aku ngomong itu saya balesin video TikToknya Mbak Devi. Jadi nggak ada tuh aku nyinggung si A, nyinggung si B. Jadi supir-supir lainnya tuh banyak yang balesin, "Iya Bang, kita cuma pakai kipas." Mbak Devi tadi waktu pertama ketemu saya ada videonya, keringatku segede apa. Saya boro-boro AC kipas aja nggak ada. Tahu sendiri lah kalian mobil sil kayak apa. Di situ pun nggak ada saya membangga-banggakan TAM. Ngapain saya nggak kerja di TAM, saya di sil. Itu cuman candaan aja gitu, candaan saya sama Mbak Devi. Karena kita kan bersahabat kan ya. Ya apa? Sama aja kayak Bang Lubis. Nah itu juga komen gitu. Iya. Apa itu kipas Mbak? Supir TAM Kargo nggak tahu kipas lah. Iya kan mobil TAM Kargo pakai AC semua. Apa nih bercandain Mbak Devi gitu? Iya. Bukannya, wah. Aku aja nggak baper kok, biasa aja. Iya, slow aja. Memang, ya. Tanggapannya Mbak Devi juga itu balesin komentar gue emot ketawa. Memang statementnya itu statement bercanda gitu. Jangan dibawa serius buat driver-driver di luar sana. Tidak ada. Pernah nggak sih kalian tuh ngelihat supir TAM Kargo menyombongkan diri? Nggak ada. Yang ada kita yang terus-terusan dihujat sama orang-orang yang iri sama mobil TAM Kargo. Nggak ngapa-ngapain padahal. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Cuma ya itu tadi lah, hati manusia tuh kadang jelek ya. Mungkin ya apa sih Mbak, Iri. ada beberapa supir yang pernah sakit hati sama supir TAM. Nah kalau apa sakit hati masalah TAM itu suka ngeblong gitu ya. Mobil paket bro, lagian juga mereka tuh gini dah, kalau ngeblong nggak cuma TAM Kargo, banyak loh truk Kang, cuman kadang truk lain nggak ada merek. Jadi susah nyerahinnya itu mobil siapa. Mau ngehujat kemana? Tapi kan kalau TAM Kargo kan jelas ya, medianya ada.
supir-supirnya punya media, jadi mereka bisa menghujat. Tapi kalau aku sendiri di blong sama truk itu udah sering loh. Kemarin tapi juga ada mbak, saya lagi ada mereknya. Saya lagi live juga, ada tuh yang komen gini. Gimana nunggu uang jalan lama nggak, berapa hari, kalau uang jalannya nggak masuk tinggal lagi mobilnya. Itu apa ya, saya bukannya belain Cil, ada supir yang ninggalin mobil tuh ada, bahkan beberapa. Jadi apa sih, karena ini mobil Sil gitu, ada mereknya, ngehujatnya ke saya gitu. Ya nggak beda jauh sama supir Tam, mungkin ada yang begitu kenanya Mbak Devi, karena Mbak Devi medianya di Tam Kargo itu tadi. Ya gitulah. Apa sih pada baper, aku nggak ada yang aku tanggapin itu mbak. Mereka balas-balas video, nggak ada tanggepin. Aku liatin, sebenarnya kalian ngetek tuh bukannya aku nggak tahu, aku tahu, cuman apa ya, kayak ngapain sih ya kayak gitu ditanggepin gitu. Lagian kan itu udah jelas tuh, aku balas komentarnya tuh di TikTok Mbak Devi kan, bukan di tempatnya kalian. Itu bukan untuk kalian, bukan ngomongin mobil kalian cuman pakai kipas. Mobil saya loh, pengen beli kipas aja nggak kebeli. Jadi bukan saya bangga-banggakan mobil Tam, padahal dia sendiri supir Sil. Yang udah dari situ aja jelas loh. Yang anehnya itu ya di situ, ya benar, di situ nggak ada melecehkan driver di luar sana gitu. Tapi kok mereka pada baper, itu lucu sih sebenarnya menurut aku ya. Terlalu baper, mungkin efek karena COVID ya kemarin itu ya, jadi ya gitu, bawahnya sepaneng aja. Padahal supir-supir lainnya tuh yang main TikTok tuh banyak yang sombong tuh, tapi nggak ada tuh yang respon. Kalian nggak tahu, ya aku nggak bisa sebut merek ya. Dia sama-sama mobil Boys dan ada ibaratnya order variasi di Tam Kargo. Aku diem nggak pernah balas loh, tapi aku nggak pernah sakit hati karena ya biasa aja. Ada. Tapi aku nggak bisa sebut merek. Tapi aku biasa aja sih, karena ya udah sih, itu masing-masing mau ngebalas atau enggak, yang penting kita tetap menyapa gitu. Apa sih? Jadi kayak bukan saya sama Mbak Devi aja ya. Mungkin beberapa konten kreator di aplikasi TikTok dan YouTube itu salah ucap dikit dibesar-besarin. Salah ketik dikit dibesar-besarin. Kayak sombong nih, udah naik, udah dikenal orang, udah gini-gini. Nggak ada bro, nggak ada. Saya sama Mbak Devi nih, nggak usah ngomongin orang lain, berdua aja. Saya sama Mbak Devi di platform manapun, di YouTube, di TikTok itu nggak pernah menyombongkan diri, nggak pernah ngomong kerja tempat saya enak, kerja tempat ini enak, enggak. Jadi kalau ada orang nanya, baru kita kasih tahu. Yang ada ya ada, kalau ditanya sakit hati nggak sih jadi kita? Sakit hati lah, yang ngehujat kita banyak loh. Banyak. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Satu aja nggak ada yang minta maaf. Kita nggak ada bikin statement jelek, menghina orang lain nggak ada, menghina driver lain nggak ada. Cuman ya itu tadi, sifatnya iri dengki manusia itu yang bikin mereka tuh apa ya, seolah-olah mancing biar kita tuh ya emosi, biar kita tuh dibenci oleh orang lain karena kita balasnya cuman ya elah cuma pakai HP gini doang. Itu aja banyak banget pro dan kontra kan. Yang nggak suka satu orang, dia ngajak kawan-kawannya untuk nggak suka juga. Itu yang penyakit itu. Waduh, makanya kalian tuh kalau ingin kenal seseorang itu harus kenal banget gitu. Kayak jangan lihat dari satu sisi aja. Ngelihat di TikTok seperti ini, kesannya sombong. Coba lihat di YouTube-nya kayak apa. Maksudnya nih di YouTube itu bisa full bro. Kalian bisa tahu lebih jelas seperti apa orang ini aslinya gitu. Kesehariannya seperti apa. Kalau kayak saya pribadi nih sering banget tuh bikin vlog. Begitu juga sama Mbak Devi. Jadi jangan cuman satu orang ngomong, wah Mbak Devi tuh kayak gini. Terus Arda tuh kalau di jalan kayak gini. Terus kalian berstatement, oh berarti sombong orang ini, nggak usah diikutin, nggak usah. Intinya ada lah beberapa yang kayak jangan gitu. Jangan membuat statement sendiri tanpa mencari tahu yang sebenarnya keseluruhan gitulah ya. Intinya ya itu tadi. Tapi satu, kalau aku nggak terlalu mikirin dah, karena yang membenci kita, yang suka sama kita lebih banyak yang suka sama kita. Makanya kita nggak ngaruh sama satu itu. Cuman kadang ada salah satu yang kita pengen ngebales gitu ya. Itu nyatanya juga cuma bercandaan doang. Tapi orang lain lah yang jadi baper itu. Orang lain yang besar-besarin. Kitanya cuman contoh Mbak Devi balas itu kan pakai HP iPhone 13 gitu. Saya iPhone 12.
Terus jangan melebih-lebihkan. ya pokoknya itu yang kameranya 3 bro. Itu orang-orang lain yang nggak suka tuh makin panas, jadi makin menjelek-jelekan malah. ADC lah, kreditan lagi deh. Intinya ya gitulah, banyak orang yang iri dengan kesuksesan orang lain, dengan keberhasilan orang lain itu di luar sana banyak yang iri. Karena apa? Karena ya kita harus tahu, karena dia nggak mampu, dia nggak bisa kayak kita. Iya. Dia hanya di belakang kita gitu. Jangankan supir luar, yang satu project sama saya pun ada bro. Satu PT, bukan cuma satu PT, satu kerjaan sama-sama di Bogasari ada. Itu pun saya taunya yang dari pusat yang ngasih tahu ke saya infonya gini-gini. Cuman saya namanya jangan disebut. Saya juga nggak tahu mbak. Saya memang nggak cari tahu. Saya dengar bang supir juga yang ngomongin gini-gini. Ya udah, saya cukup tahu oh supir juga. Jadi nggak mau tahu tuh saya orangnya siapa. Jadi saya ini maunya ketemu dia biasa aja gitu. Kalau saya tahu orangnya kan gimana sih? Ya pasti jengkel kan. Jadi lebih baik saya mah nggak tahu gitu. Sebenarnya saya tahu supir Bogasari juga. Untuk masalah yang kemarin ada di konten saya tentang saya ngomong aplikasi saya di blacklist itu. Jadi ada yang ngadu-ngadu bla 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 bilang Arda kalau nyupir itu mainan HP, HP-nya taruh di kaca, taruh di sini gini-gini. Bikin konten itu di tempat bongkaran pakai celana pendek. Pokoknya banyak banget omongan jelek. Itu yang ngomongin sesama supir tempat saya kerja, Mbak. Satu project bahkan, satu kerjaan. Sama trayeknya sama, pengurusnya sama. Tapi pada akhirnya membawa berkah kan? Iya. Akhirnya kedengar sama bos, saya dipanggil ke sana. Akhirnya bisa kenal semuanya. Itulah. Makanya ada yang bilang di balik musibah. Iya. Ada anugerah. Ya itu dia. Intinya banyak-banyak sabar. Yang namanya manusia selama kita hidup pasti selalu dicoba. Iya. Tinggal bagaimana dari diri kita, gimana kita menyikapinya ya. Banyak sabar. Intinya kalau komen yang nggak perlu ditanggepin, nggak usah ditanggepin. Kenapa? Karena tujuan mereka tuh cuma cari perhatian sebenarnya. Iya, bener. Sebenarnya kan yang supir-supir lainnya juga yang bikin TikTok penyombongan nih, gua mobil saya kok netes gini. Mbak Devi pernah bikin video gitu nggak Mbak? Netes gimana tuh? Ada AC-nya, ini radiatornya double tuh. Nggak pernah. Supir lainnya tuh banyak banget bro, muncul di FYP saya. Ibaratnya mereka yang menyombongkan tuh ada. Banyak. Tapi nggak direspon sama supir lainnya. Tapi giliran saya cuman ngomong apa itu kipas. Maaf kata ya, kalau misalnya aku bilang mungkin karena kita lebih terkenal, nanti orang lain nggak terima. Benar, sombong. Dikira sombong atau gimana. Iya. Tapi pada kenyataannya kan karena kita banyak wirawiri dilihat sama banyak orang, jadi kan lebih apa sih? Lebih familiar gitu mereka ke kita. Iya. Mungkin karena itu aja. Tapi kalau soal menyombongkan diri, ini nggak pernah. Kalau cuma di kaca bikin video pakai iPhone, artis banyak, TikTokers banyak. Yang lebih dari itu banyak. Itu giliran kita supir kok dihujat. Itu kan kita kan balas gini bro, bedain konten sama balas komentar. Kalau konten itu mungkin di tempat saya kalian sering lihat konten saya itu yang turun terus mandi dan lain-lain sebagainya. Itu konten itu tanpa membalas komentar siapapun. Kalau Mbak Devi itu kan balas komentar ya Mbak ya. Balas komentar itu video itu ditunjukkan untuk si yang komen tadi, bukan buat kalian. Jadi kalian cukup menikmati video itu, nggak perlu berstatement ngomong, wih sombong banget sih gini. Mbak Devi kan menyombongkan dirinya sama yang habis. Nah, dia ngomong gini. Saya itu gitu loh. Nah, yang ibaratnya dia menyepelekan. Nah, jadi kalau sama komentar kayak gitu kan banyak juga yang bilang tankar gue pahit, lawang jalannya, sebulan bensin cuma 1 juta gini-gini. Itu nggak pernah aku balas, kenapa? Iya. Lu nggak perlu tahu di tankar gue tuh kayak gimana keuangannya, pendapatannya lu nggak. Walaupun kita tahu. Sama bro, aku di Sil juga. Bang, di Sil gajinya berapa, cara sistem kerjanya gimana? Mungkin kalau kalian nanyanya cara sistem kerjanya, ada itu di video saya. Cara kerja di Sil, cara melamar di Sil itu ada. Tapi untuk pendapatan masing-masing bro. Orang ini kan beda-beda sih. Ada yang dikasih lebih malah dibuat slot. Makanya apa sih? Kalau saya mah komen slot ya? Enggak. Yang benar. Enggak. Kemarin tuh sempat nyoba sekali Mbak, gara-gara ada salah satu teman kita juga abis menang banyak, dia sampai dipasang AC mobilnya. Saya tahu itu, tapi tidak perlu disebut namanya.
kameramen dengar cengkir. Terus gimana tuh? Kamu Ada salah nyoba? satu, kataku, wah, kok itu pun saya nggak dapat info itu pun nggak lah dari yang orangnya langsung. Mungkin dia nggak enak gitu kan nunjukin ke saya kayak sombong. Itu ada temen juga ngasih tahu, nih bang gini. Wah, mantep bener, aku tanyain langsung, Mantep itu. "Mau buat apa nih duitnya?" Langsung Pasang AC. Jadi aku kan pengen juga gitu, nyupir nih dingin, ada AC-nya gitu. Nyoba lah, kalah mbak, udah kapok nggak mau lagi. Enggaknya apa sih kalau masalah pendapatan itu menurut saya ya masing-masing bro, gimana orangnya aja. Masing-masing. Kan kita kan dari itu kan uang jalan, tinggal Iya. kita nih pintar nggak memanajemen Benar. keuangan gitu. Kalau kita boros ya Berapa aja kurang mau uang jalan 10 juta satu trip juga habis kalau kita nggak bisa ngatur uang. Iya, sesuatu yang nggak penting dibeliin lah. Intinya back to apa, kembali lagi ke diri kita sendiri. Bahasa Inggrisnya apa? Iya, Nggak ngerti. iya. Pokoknya itulah, kalau untuk pendapatan itu rahasia masing-masing ya. Kan sebulan kita ada tambah juga dari trip itu kan, itu yang tidak boleh dikasih tahu ya. Aku kemarin nih waktu sekolah di SIL tuh diajarinnya ada 2 supir muat sama-sama ke Surabaya dengan uang jalan yang sama. Kira-kira 2 supir ini nyampe Surabaya ke sana sisanya sama nggak? Belum tentu sama. Belum tentu. Ada yang sisa 1 juta, ada yang 800, ada yang kehabisan. Jadi Yang kehabisan tuh biasanya kayak pulang. Kopinya supir banyak. biasanya deponya kebanyakan. Enggak sih bro. Apa sih untuk masalah pendapatan tuh kalian nggak perlu nanya lah sama siapapun berapa pendapatannya, itu orang masing-masing. Jadi gimana kita ngatur keuangannya aja. Tapi gara-gara orang pada komen tantar gue pahit uang jalannya dinaikin sama bos. Bro, Makasih ya. besok ke SIL bro, nganuinnya, ngojatnya. Kan tempat gue udah berhasil naik tuh, SIL belum bro. Biar dinaikin juga. Jadi ya itu tadi, terkadang kalian maksudnya pengen bikin kita ngedown, niatnya tapi menjatuhkan. jadi berkah buat kita. Terima kasih. Bro, kita nggak pernah nanggepin bro ya komentar-komentar uang jalan kecil, pendapatan kecil tuh nggak pernah nanggepin. Intinya dari adanya konten ini cuma meluruskan yang komentar itu aja sih bro. Apa namanya, bahwasanya saya ini tidak ada menghujat siapapun, menjatuhkan siapapun. Di sini saya ini cuma berkomentar di video TikToknya Mbak Devi, itu pun cuma candaan aja sesuai dengan soundnya yang Mbak Devi gunakan itu tadi kan, ngomong panas kipas sayang gitu kan. Dan saya ngomong apa itu kipas? Mbak Devi kan supir tam. Dan saya ngomong supir tam kargo nggak tahu kipas ya kan. Jadi Harusnya yang salahnya di mana? Aku dong harusnya yang tersinggung nah. ya kan. Tapi kan itu tadi aku nanggapnya candaan. Nggak mungkin juga bro. Just Kalau kidding, bro. kalau saya mau komentar kayak gitu tuh nggak mungkin juga. Nah, cuman emang rame banget sih. Udahlah itu aja, karena udah lama banyak banget nih menitnya nih. Iya. Nanti kelamaan bosen yang nonton. Yaudah gitu aja. Pokoknya tetap semangat buat Anda. Semangat buat konten. Abaikan yang tidak terlalu penting. Fokus sama tujuanmu. Fokus sama impian-impianmu udah. Yang lain yang nggak penting, yang merugikan nggak usah direken. Oke? Kamu kasih pesan-pesan nggak? Nggak ada sih mbak, lebih tepatnya itu aja, kalian tuh kalau menganalisis seorang itu harus kenal lebih jauh, kenal lebih dekat, harus tahu itunya aja, apa namanya sih, kenapa Devi ini ya, maksudnya harus tahu keseluruhannya dia ini siapa gitu. Yang mengikuti saya bahkan nyampe ada yang tahu nama asliku siapa. Makanya kalian ngikutin orang itu jangan setengah-setengah. Aku sih belum tahu nama aslinya dia siapa. Udah lah, pokoknya gitu aja. Makasih nih Arda ya. Oke. Klarifikasi di sini semoga menjadi titik terang ya dan kedepannya. Dan nggak ada lagi yang ngetek-ngetek nanya-nanya ini tuh. Buat driver-driver dimanapun bisa memahami yang mana yang bercanda, yang mana yang merendahkan, gitu ya. Oke? Oke. Yaudah, kalau gitu
kita berpisah sampai di sini karena ini sudah sore juga. Iya. Saya harus bongkar ya. Sampai jumpa lain waktu, tetap bersama Devi, Tan Kargo only for Indonesia.